A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa kecuali sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Qul, katakanlah, lan, kalau la tidak, kalau lan tidak akan, sekali-kali tidak. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa musibah illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ketetapan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Qul, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maulana, ya Maulana, engkau yang menolong kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ada 5 pelajaran dari ayat surat At-Taubah 51 ini. Yang pertama, qul, katakanlah, bahwa ini bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini dari Allah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Katakanlah kepada engkau yang rumahnya terbakar, katakanlah wahai engkau yang kena tsunami, katakanlah kepada engkau wahai orang yang kena gempa bumi, lan yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita. Bahwa memang takdir hidup ini ada musibah, ada kebakaran, ada kerugian, ada bangkrut, ada kematian, ada sakit, ada tsunami, ada gempa bumi, ada likuifaksi. La yusibana itia illa ma kataballahu lana, tapi semua yang menimpa kita itu sudah dituliskan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Innallaha katabal maqadir. Dalam hadis dijelaskan Allah menuliskan takdir khamsin alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa ada yang namanya musibah. Untuk apa? Untuk menguji iman. Huwa maulana, ketika musibah itu datang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah satu-satunya penolong. Dan bagi orang yang berharap kepada manusia, jangan kecewa. Karena minta tolong kepada manusia ini penuh dengan keluh kesah, penderitaan. Satu-satunya minta tolong kepada Allah maulana. Nanti Allah akan gerakkan hati hambanya untuk berbagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini 5 pelajaran bahwa orang yang terkena musibah dia mesti berserah diri utuh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang ada ragu dalam hatinya? Berarti dia meragukan Allah. Maka dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang betul-betul beriman, percaya, maka kepada Allah saja dia bertawakal. Dia lepasnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, pada dirimu, bangkrut, sakit, mati, kering kerontang, hujan tidak turun, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, wala fi anfusikum, semua yang terjadi pada dirimu, sakit, demam, batuk, jantung koroner. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semuanya itu sudah kami tuliskan di kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sebelum terjadi di atas dunia, sudah ada di dalam buku perencanaan. Sebelum terjadi action, sudah ada tertulis cantik indah di buku skenario. Min qabli an nabra'aha kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Untuk apa Allah jelaskan itu? Tujuannya 2. Kaila ta'sau ala ma fatakum, kalau hilang, tidak dapat, kamu jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, kalau dapat, kamu jangan angkuh, jangan sombong. Kalau ada yang kaya, sehat,
sukses, jangan sombong. Itu ketetapan Allah. Kalau ada yang sakit, kena angin puting beliung, kena gempa bumi, jangan bersedih. Karena itu sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman, berislam, berkeyakinan, maka dia menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Ini ilmunya. Pembahasan yang pertama yang kita bahas ini adalah ilmunya. Tapi kalau sekedar ilmu, maka orientalis pun berilmu. Orang-orang barat yang mengkaji Islam itu ilmunya banyak sekali. Maka musibah ini tidak cukup hanya dengan ilmu. Musibah secara etimologi, musibah secara terminologi, definisi musibah. Berapa banyak orang mengerti tapi tidak beramal. Nah, setelah kita kaji tentang ilmu, yang kedua kita masuk pada amal, actionnya. Bagaimana cara menghadapi musibah menurut Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dua cara. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu ada tiga. Yang pertama, tahan pikiran, jangan dia kemana-mana. Karena sesungguhnya yang paling menyiksa manusia ini adalah pikiran. Pikiran ditahan. Pikiran jelek, pikiran jahat. Kenapa aku yang kena, kenapa negeri kami, kenapa kampung kami, itu ditahan. Dialihkan kepada yang lain. Yang kedua adalah hati. Hati ditahan untuk bersedih. Kenapa mesti bersedih? Ada Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Yang kedua lisan. Lisan mesti ditahan. Lisan tidak boleh sumpah serapah. Kenapa aku sudah sholat, kampung kami sudah meramaikan masjid, kenapa kami, ya Allah? Kenapa bukan kota besar? Kenapa bukan Amerika? Kenapa bukan Eropa? Kenapa bukan? Tahan. Tahan pikiran, tahan mulut, tahan hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua was-shalah, salat. Salat maknanya secara umum doa. Salat secara khusus adalah salat. Jadi walaupun sedang menghadapi kesulitan, tetap sholat, jangan sampai tinggal. Jadi yang pertama adalah menahan, tahan kepala, hati, pikiran, tahan lisan. Yang kedua adalah sholat. Makna sholat memang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Yang ketiga sholat artinya doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak berdoa, hanya bertasbih saja, tapi sesungguhnya di dalam tasbihnya itu juga adalah doa. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.